Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala ila yaumil qiyamah. Rasul sang pengubah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia terbesar bagi manusia. Karena Nabi diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya Nabi diutus untuk kebaikan dan kemaslahatan semua makhluk Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab adalah masyarakat yang dipenuhi dengan kesesatan dan kebodohan, kemudian berubah menjadi masyarakat beradab dan penuh dengan kebaikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu saat Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, rasul yang berasal dari diri mereka, rasul yang sudah dikenal oleh mereka sebelumnya sebagai As-Sadiq Al-Amin. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyucikan kehidupan mereka dan mengajarkan Quran dan Sunnah kepada mereka. Dan sungguh sebelum itu benar-benar mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepala negara. Karena itu Nabi berdakwah di Makkah selama 13 tahun, bukan sekedar menyampaikan risalah, melainkan juga membangun peradaban dunia dengan mendirikan negara yang dibangun di atas pondasi iman yang kokoh. Sejak awal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disiapkan untuk menjadi pemimpin negara, bukan sekedar penyeru. Sejak awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan visi besar kepada bangsa Quraisy, yaitu menjadi pemimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil pamannya Abu Thalib, dan beliau pun datang menemui pamannya, dan di sekitar pamannya sudah berkumpul para pemimpin Quraisy. Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai keponakanku, sebenarnya apa yang engkau inginkan dari kaummu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Uridu minhum kalimatan tadinu lahum bihal arabu wa tuaddi ilaihimul ajabul jizyah, kalimah wahidah." Aku hanya menghendaki satu kalimah, wahai paman. Dengan kalimah itu bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, bangsa Ajam akan menyerahkan jizyah kepada mereka. Ya, hanya satu kalimah saja. Para pemimpin Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, jangankan satu kalimah, 10 kalimah akan kami berikan kepadamu." Rasul menjawab dengan lantang, "Kalau begitu katakan, La ilaha illallah." Apa yang terjadi? Para pembesar Quraisy akhirnya pergi meninggalkan Nabi dan Abu Thalib. Mereka berkata, "Apa naj'alul alihata ilaha wahida?" Apakah kami akan menggabungkan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya menjadi satu Tuhan saja? Bangsa Arab ternyata mereka tahu bahwa makna kalimat tauhid tersebut mengharuskan mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, hanya beribadah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka harus meninggalkan adat istiadat mereka, diganti dengan Islam. Mereka harus mengganti cara dan gaya hidup mereka, diganti dengan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya dengan membangun pondasi yang kokoh untuk tegaknya sebuah negara.
Dibinalah orang-orang yang telah menyambut dakwahnya. Dikumpulkan dalam halqah-halqah kecil. Setiap malam Rasulullah dan para sahabat berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempa akal dan jiwa para sahabat dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Mereka menjelma kemudian menjadi manusia hebat, manusia yang berkepribadian Islam, yang memiliki pola pikir Islam dan pola sikap Islam, manusia yang berkeyakinan kuat, ikhlas, sabar, teguh, dan tahan banting menghadapi berbagai kesulitan dan ujian. Manusia yang siap berkorban demi agama yang telah diyakininya. Dari kumpulan sahabat itu, Nabi SAW mulai membentuk partai yang kokoh, partai yang akan berjuang untuk menegakkan agama Allah. Nabi SAW bersama para sahabat pun berinteraksi dengan masyarakat untuk membentuk kesadaran umum dan opini umum tentang Islam yang diembannya. Menunaikan titah Allah, pasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Apa yang diperintahkan kepadamu wahai hambaku Muhammad, sampaikanlah secara terang-terangan dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Dengan interaksi dan dakwah secara terbuka, mulailah terjadi benturan antara Islam dan ajaran jahiliyah, antara Nabi bersama pengikutnya dengan para petinggi Quraisy dengan para pengikutnya. Ujian pun bertubi-tubi menerpa Nabi dan para sahabat, mulai dari tuduhan keji, penganiayaan fisik, penyiksaan, sampai pemboikotan. Suatu ketika Nabi SAW yang mulia sedang sholat di depan Ka'bah. Datanglah Uqbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia datang menghampiri Nabi. Kemudian saat itu Nabi SAW sedang sujud. Uqbah menginjakkan kakinya kepada kepala Nabi yang mulia, sehingga Nabi SAW mengatakan, seakan-akan kedua mataku akan keluar dari kelopaknya. Suatu hari Nabi SAW sedang sujud di depan Ka'bah. Tiba-tiba orang Quraisy melempar isi perut unta ke tubuh beliau yang mulia, hingga beliau basah kuyup dengan isi perut unta dan kotorannya. Ummu Jumail, istri Abu Lahab, selalu meletakkan duri di jalan yang dilalui Nabi. Nabi pun pernah diludahi berkali-kali. Hadangan dan perlawanan dakwah kepada Nabi semakin meningkat, terutama setelah wafat istri yang mulia Ibunda Khadijah dan paman beliau Abu Talib, yang selalu menjadi penyangga, pelindung dari kejahatan kaum Quraisy. Nabi pun memutuskan untuk keluar menuju Taif dengan harapan akan mendapatkan sambutan, bantuan dan perlindungan. Selain karena Taif adalah daerah yang strategis untuk menjadi pusat pemerintahan yang sedang dibangun oleh Rasulullah SAW. Namun ternyata reaksi Taif tidak seperti yang diharapkan. Para penguasa Taif terprovokasi oleh pemimpin Quraisy. Akhirnya mereka mengusir dan menolak Nabi dengan keras. Mereka menyewa orang-orang bayaran untuk mengusir Nabi dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah-darah. Saat itu datanglah Jibril seraya berkata, wahai Muhammad, sang kekasih Tuhan, aku akan jungkir balikan bumi ini dan aku akan menimpakan 2 gunung terbesar di kota Makkah agar menimpa mereka yang selalu melukaimu. Dengan tenang Nabi SAW menjawab, oh Jibril, tidak, jangan lakukan itu Jibril. Semoga Tuhan memberikan mereka petunjuk. Semoga kelak dari mereka akan lahir orang-orang yang mengesahkan Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena sungguh mereka tidak tahu. Nabi yang mulia pun terus berlari hingga tiba di kebun milik Utbah dan Saibah bin Rabi'ah. Saat itu Nabi betul-betul dalam kondisi mentok, terdesak, mundur kena, maju kena. Nabi tidak bisa masuk ke Taif karena ditolak dengan kasar, bahkan diusir. Nabi pun tidak bisa masuk kembali ke Makkah karena para penguasa Mekah sudah memblokir Nabi SAW. Sambil duduk di pohon kurma, Nabi mengadu kepada Allah. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati
وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك. Wahai Tuhan, hanya kepadamu aku mengadu kelemahanku ini. Hanya kepadamu kami mengadu kekurangan dan ketidakmampuanku, kelemahanku di hadapan manusia. Ya Rabb, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau yang melindungi orang-orang yang lemah. Engkau adalah pelindungku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan diri hamba-Mu ini, ya Rabb? Kepada yang jauh yang melihatku dengan muka yang muram, atau kepada mereka para musuh yang membenci aku? Asal Engkau tidak memurkaiku, aku tidak peduli, ya Rabb. Ya Rabb, tetapi maaf-Mu bagaimanapun, ya Rabb, lebih luas bagiku daripada murka-Mu. Kami berlindung kepada-Mu, ya Rabb, dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi semua kegelapan, dan atasnya semua urusan kehidupan di dunia dan akhirat akan menjadi baik. Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu, jangan Engkau turunkan murka-Mu kepadaku, atau Engkau timpakan marah-Mu kepadaku. Engkau yang berhak menegurku, ya Rabb, hingga Engkau ridha kepadaku. Lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Tidak ada daya, ya Rabb, tidak ada kekuatan menghadapi semua ini kecuali karena Engkau jua, ya Rabb. Setelah itu, setelah Nabi mengadu dan berserah kepada Allah dengan total, mulailah ada titik terang. Di kebun itu juga datanglah Adas yang beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Setelah itu ada sekelompok jin nasibin yang datang kepada Nabi dan menyatakan keislamannya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kemudian Nabi pun mendapatkan bantuan perlindungan dari Mut'im bin Adi, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam bisa kembali ke Mekah yang sudah diblokir untuk Nabi. Setibanya di Mekah, beliau meneruskan dakwah dan perjuangannya. Beliau dengan ditemani oleh Abu Bakar mendatangi kabilah-kabilah yang datang pada musim haji. Beliau mulai menawarkan dakwah kepada mereka dan menawarkan diri beliau untuk mencari perlindungan dan dukungan. Namun semua pemimpin kabilah dikunjungi menolak tawaran Nabi. Sebagian ada yang siap memberi dukungan perlindungan, namun bersyarat Nabi tidak mau, Nabi tidak menghendaki kecuali dukungan perlindungan yang ikhlas, tidak karena kepentingan apapun. Musim haji tiba pada tahun ke-10 kenabian, dan suku-suku berkumpul di mana-mana, dari mana-mana di Mekah, di Mina. Rasulullah mulai menyeru mereka dengan suara lantang, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku bihal arab wa tadhillu bihal ajam wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah." Wahai saudara-saudara, katakanlah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kamu jika mengatakan itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Dengan itu kamu akan menguasai orang-orang Arab. Dengan itu bangsa Ajam pun akan tunduk kepada kalian. Jika kalian beriman kepada Allah, maka kalian akan menjadi raja-raja di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bertemu dengan 6 orang dari Yasrib yang datang berbicara satu sama yang sedang berbicara satu dengan yang lain.